Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu tentang sakit tipes ataupun sakit demam tifoid. Nah, sakit tipes ataupun demam tifoid ini banyak di sekitar kita ya. Ada yang datang ke rumah sakit itu mengeluh sakit tipes, ya kemudian setelah datang sembuh, kemudian besok datang lagi. Nah, jadi bisa berulang-ulang dia sakit tipesnya tadi. Memang penyakit ini disebabkan oleh bakteri, ya bakteri yang berada di sekitar lingkungan kita. Nah, teman-teman pun bisa mungkin nanti lambat laun itu terkena sakit tipes. Jadi kita akan membahas kebiasaan sehari-hari yang bikin sakit tipes. Tipes ataupun demam tifoid, ya ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, ini ditularkan bisa dari makanan, ya dari minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Kemudian juga bisa disebabkan ataupun ditularkan oleh orang lain, nah itu melalui fesesnya. Singkatnya, ya bakteri ini misalkan terdapat di makanan, ya teman-teman makan, konsumsi. Ya, kemudian nanti di sistem pencernaan ya dia akan menginfeksi perut teman-teman, ya sistem pencernaan teman-teman. Nanti dia akan berkembang biak, di situ bertambah banyak ya teman-teman, nanti bisa menimbulkan gejala sakit tipes. Ya mulai dari demam, ya mulai dari sakit perut, bisa dari mual ya, muntah, lemas ataupun bisa diare. Sakit tipes ini nggak boleh dianggap remeh. Kalau dianggap remeh ya nanti bisa menyebabkan penyakit ataupun sakit yang serius. Nanti dia bisa darah teman-teman bakterinya jadi banyak di situ. Kemudian nanti usus teman-teman nanti bisa bocor ya, bisa bocor, ususnya bisa bolong karena infeksi dari Salmonella typhi. Kemudian teman-teman juga bisa mengalami perdarahan saluran cerna. Nah, jadi memang ini komplikasi dari sakit tipes ya, menyebabkan kematian. Mungkin banyak orang yang belum tahu ya, ada kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang bikin teman-teman mudah sekali terkena tipes ya. Kemudian yang sering bolak-balik kena tipes ya, bisa jadi teman-teman sering melakukan kebiasaan-kebiasaan ini tanpa teman-teman sadari. Ternyata kebiasaan tersebut menjadi penyebab ya kenapa teman-teman sakit tipes terus. Ada beberapa kebiasaan yang menjadi penyebab ya teman-teman lebih mudah terkena tipes. Yang pertama, menggunakan toilet yang kotor. Bakteri Salmonella typhi ini ya teman-teman, ya ini bisa bertahan hidup di luar, misalkan dari tinja orang yang terinfeksi itu tetap hidup. Nah, kemudian kalau toilet tersebut habis digunakan oleh penderita tipes ya, tidak dibersihkan dengan bersih, ya ini bisa menyebabkan nanti teman-teman tertular. Nah, karena apa? Ya karena bakteri tersebut masih berada di toilet. Walaupun teman-teman sehat-sehat saja, ya ini bisa terinfeksi. Nah, itu penting ya untuk selalu membersihkan toilet. Ya jangan teman-teman beranggapan, ini cuma kotor sedikit, ini cuma ini sedikit. Ya pokoknya langsung ya, itu rutin untuk membersihkan toiletnya. Kemudian jangan lupa cuci tangan, ya pakai sabun dan air mengalir ketika sesudah dari toilet. Kedua, mengkonsumsi air yang kotor. Teman-teman, ya air yang terkontaminasi oleh bakteri penyebab tipes tadi, ya ini bisa akhirnya menyebabkan teman-teman sakit tipes ataupun sakit demam tifoid. Nah, teman-teman harus hati-hati ya dalam menggunakan air ya, terutama untuk minum. Nah, ketika teman-teman menggunakan air untuk minum, ya pastikan air tersebut bersih. Ya kalau memang air tersebut tidak bersih, ya bisa teman-teman saring. Ya, kemudian jangan menggunakan air langsung minum, misalkan dari sumur, dari sungai, ya. Kemudian juga misalkan dari pegunungan tanpa diproses dulu. Nah, prosesnya gimana? Ya gampangnya direbus sampai mendidih, ya supaya bakteri bisa mati. Ketiga, jajan sembarangan. Teman-teman, ya kalau suka jajan sembarangan, ini meningkatkan resiko teman-teman untuk terkena sakit tipes. Karena apa? Karena bakteri tipes tadi itu juga bisa mengontaminasi makanan. Nah, kalau teman-teman ya suka jajan sembarangan, nggak tahu ya bagaimana kondisi jajanan tersebut, ya teman-teman
Akhirnya ketika makan jajanan tersebut ya nggak taunya ternyata ada bakteri penyebab, ya teman-teman jadi sakit perut, sakit tipes. Kemudian anak-anak ya paling suka jajan ya, jajan sembarangan, dan juga anak-anak tersebut imunnya tidak sebaik orang dewasa ya, jadi lebih rentan sekali untuk mengalami sakit tipes. Keempat, tidak menjaga kebersihan makanan. Dalam mengolah makanan pun teman-teman harus benar-benar memperhatikan betul ya supaya makanan tersebut bersih. Ya caranya ketika ingin mengolah teman-teman cuci bersih ya makanan tersebut, misalkan sayur ya, cuci bersih dengan air mengalir, diolah, dimasak sampai matang. Ya kemudian misalkan alat-alat masaknya juga itu harus dicuci ya. Setelah digunakan itu harus dicuci. Ya jangan sampai alatnya habis masak sana sini nggak dicuci-cuci ya, itu harus dicuci. Kemudian teman-teman alat makannya pun ya baik piring, sendok itu juga harus dicuci. Nah supaya tidak ada bakteri yang menjadi penyebab teman-teman jadi sakit. Dan tangan teman-teman misalkan makannya pakai tangan ataupun pakai sendok pun ya harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Karena kebanyakan orang kalau makan di rumah makan kayak ataupun di kafe-kafe ya itu nggak pakai sendok, ya cuci tangan pun itu asal ya hanya kobok-kobok ya habis itu makan. Nah itu teman-teman ya, tangan yang terlihat bersih ini bisa jadi penyebab teman-teman jadi sakit. Kelima, tidak cuci tangan. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar akan pentingnya cuci tangan. Ya kadang yang melihat tangannya kotor ya dilap-lap ke baju, habis itu makan. Ya lihat tangannya bersih ya dikobok-kobok sedikit, habis itu makan. Ya penting untuk mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya supaya bakteri, kuman ya ataupun mikroorganisme lain itu bisa hilang. Nah karena itu bisa menurunkan teman-teman jadi sakit. Namanya saja mikroorganisme ya. Itu enggak kasat mata. Kalau teman-teman lihat tangannya bersih, tapi ternyata di situ ada ya ribuan ya bakteri, ribuan kuman ya, ribuan mikroorganisme, bahkan mungkin jutaan. Nah, jadi teman-teman penting untuk cuci tangan pakai sabun. Ya baik ketika mau makan dan sesudah makan, ketika berpergian keluar rumah ya, habis berpergian cuci tangan. Dan ketika teman-teman ya keluar masuk kamar mandi itu juga cuci tangan. Itu penting. Jadi jangan sampai tangan teman-teman menjadi sarana untuk penularan sakit tipes. Teman-teman, sakit tipes ini berbahaya, jangan dianggap enteng. Kalau teman-teman memang mengalami gejala-gejala sakit tipes, sebaiknya diobati ya, istirahat total, diobati. Nah jangan sampai nanti teman-teman ususnya jadi bocor ya, ususnya bolong, ususnya pendarahan. Nah ini bisa meningkatkan resiko teman-teman mengalami kematian. Oke teman-teman, silakan share ya kira-kira kebiasaan apa lagi nih yang bikin teman-teman jadi sakit tipes terus. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.